Makin hari makin dewasa, makin mandiri di hadapan Tuhan. That's good. Ya, bagaimana Tuhan menjagai kita, bagaimana Tuhan melindungi kita, mencukupkan apa yang kita butuhkan. Makan setiap hari? Amin. Kata tadi pagi makan? Sarapan? Enggak. Habis ini makan pasti? Enggak juga. Kita bisa makan, kita bisa sekolah. Itu adalah bagaimana bukti penyertaan Tuhan. Setuju ya? Oke, kita baca bersama yuk. Kita mau belajar hari ini tentang kita kerjakan bersama. Kita kerjakan bersama. Bisa kasih clue lah, bisa kasih guess lah. Ini kita mau belajar apa sih kira-kira? Kerjakan apa? Tugas apa? Bentar, Bebe. Kerjakan tugas, kerjakan sesuatu. Berarti ada sesuatu di sini yang akan kita kerjakan. Apa itu? Ya, dalam kelompok iya, tapi mengerjakan apa? Itu yang tanda tanya ya. Itu yang kita mau bahas hari ini. Kita mau baca dulu di dalam berapa? Matius 28 ayat 16 sampai 20. Thank you teman-teman untuk pelayanannya hari ini luar biasa. Hebat, semuanya belajar banyak hal. Kita belajar untuk berkembang ya, menggunakan talenta kita. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita mau cari tahu siapa sih tugasnya, siapa sih memberitakan Injil. Itu tuh di sini teman. Kita kerjakan pemberitaan Injil bersama. Kok bersama? Enak banget. Itu kan tugasnya si murid-murid Yesus, 12 murid Yesus itu pada waktu itu. Apakah itu hanya tugasnya mereka? Ataukah itu hanya tugasnya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta? Ataukah itu tugasnya bersama? Namanya bersama ini tadi kelompok. Tugasnya kelompoknya siapa sih? Siapa yang punya tugas, punya peran di sini? Kita mau baca bareng-bareng ya. Tuhan bicara bukan hanya kepada ke-11 murid itu teman-teman, tetapi kepada kita semuanya juga ya. Pada saat itu memang secara kasat mata, secara melihat mata gitu ya, pakai mata Yesus naik surga hanya 11 orang. Mungkin ada beberapa murid yang lain yang tidak disebutkan, tetapi konteksnya bukan hanya Tuhan memberikan perintah kepada ke-11 orang itu saja pada saat itu, tapi juga kepada siapa tadi? Bersama. Kata-kata bersama ini apa maksudnya? Bersama itu adalah kita semuanya. Oke, kelompok bersama-sama. Pernah mengerjakan satu proyek bersama-sama nggak teman-teman? Contohnya apa? Proyek apa? Apa? Proyek apa waktu itu? Bikin apa? Bikin film, keren. Xiaomi ini ya, berarti ada yang apa? Yang di depan kamera itu apa namanya? MC aktornya itu gak satu, beberapa kan ya. Terus ada apa namanya tadi dibantu oleh siapa? Sutradara, kamu ini ngomongnya ini bla 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 bla. Terus dibantu siapa lagi? Sandy tadi bilang. Kameramen, ada apa lagi? Editor, good. Ada apa lagi? Ada pengarang naskah. Bukan mengarang ya, penulis naskah. Ya, boleh penulis naskah boleh. What else? Pemeran pembantu, NPC. Apa itu NPC? Non-person character. Gak tahu, pokoknya gitu lah, pokoknya nggak penting gitu, cameo kalau orang bilang ya kan. Yang sliwer, ada ngomong-ngomong, ada sliwer tuh NPC ya. Nah teman-teman, sebuah project ini akan menjadi, sebuah project film ini akan menjadi film yang bagus, yang baik ketika banyak orang itu bekerja sama. Aktornya ngambek nih, non-playable character, oke. Kalau sutradaranya ngambek nih, males aku ambek aktor-aktornya ini, pemain-pemainnya ini nggak bisa diatur. Aku gondok, aku nggak mau jadi sutradara, nggak datang waktu itu. Bisa jalan? Nggak bisa. Harus ada pemeran pengganti ikut ya. Kameramennya ngambek, aduh kameranya ini jelek, wes loadingnya lambat, lelet dan sebagainya. Aku nggak mau bekerja sama, aku nggak mau pakai kamera yang ini kalau nggak kamera yang baru, yang the best, yang the newest, aku nggak mau pakai ini. Ngambek dia, nggak mau jadi kameramen. Bisa berjalan dengan baik, akan ada satu kasus kecuali kalau ada penggantinya, ya. Nah teman-teman, kita bicara soal bersama-sama. Next slide. Ayat 19 tadi kita sudah baca. Dengan jelas, baca ini ya. Akan ada satu tugas ya. Setelah Yesus menyelesaikan semua misinya di dunia ini, mati di kayu salib buat kita semuanya sehingga kita
mempunyai lahir baru, kehidupan yang kekal. Ada saatnya Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita nih, sehingga nanti ketika kita masuk surga sudah punya tempat di sana. Siapa yang sediakan? Siapa yang sediakan? Tuhan Yesus ya. Nah terus ketika Yesus naik ke surga bukan berarti Yesus meninggalkan kita sendirian. Oke ya, bukan berarti Yesus meninggalkan murid-muridnya ke-11 itu dan juga murid-murid yang lain itu sendirian teman-teman. Tuhan menyediakan siapa? Tuhan mengutus siapa? Bukan. Bukan. Kepada muridnya Tuhan memberikan Roh Kudus. Oke, next slide. Ya, oke. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Ayat 19 memberikan kita satu tugas yang sangat besar, ini disebut sebagai amanat agung, ya kan? Amanat agung, agung itu yang paling besar, yang paling mulia. Bagaimana kita tidak hanya main musik, itu melayani, yes, that's good. Tidak hanya memimpin pujian di depan, that's good. Tapi terpenting adalah kita memberitakan Injil. Oke, next. Ayat 20. Nah, tadi kita sudah baca juga ya. Bukan melayani, bukan hanya on the stage, bukan hanya main musik, bukan hanya LCD, bukan hanya kolektor, bukan hanya jadi guru sekolah minggu teman-teman. Tapi terpenting amanat agung tadi kita apa? Apa nih? Mengambil bagian melayani dalam pekabaran tentang Yesus Kristus, tentang Injil, ya kan? Bagaimana kita bisa mengabarkan Injil itu kepada banyak orang? Apakah ini tugasnya pendeta? Tidak. Apakah hanya tugasnya misionaris? Tidak. Tetapi juga tugas kita bersama. Ketika kita sudah terima Yesus, maka itu sudah otomatis teman-teman masuk di dalam sini loh. Kalau orang tentara itu kan ada bintang-bintangnya. Bintang 1 dia statusnya apa, bintang 2 statusnya apa. Dan itu ada tugasnya masing-masing. Status kita sebagai anak Allah, bagaimana mengabarkan Injil itu sudah kita otomatis ada di pundak kita. Kan? Sudah otomatis menjadi tugas kita. Amanat agung itu sudah menjadi tugas kita. Next. Sekalipun Yesus sudah kembali surga, bukan berarti Tuhan Yesus nggak ada di dunia ini. Yang mengutus Roh Kudus untuk menyiapkan kita, untuk mendampingi kita, untuk menguatkan kita. Salah satunya itu untuk mengabarkan Injil. Kita tidak sendiri, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tapi ada Roh Kudus yang menyertai kita orang-orang percaya. Nah, bukan hanya berpesan, tapi memberikan perintah teman-teman. Pak Prabowo bilang, Pak Prabowo presiden kita bilang, di sekolah semuanya akan belajar bahasa Prancis. Berani bantah guru-gurunya? Kalau udah disuruh kayak gitu nggak bisa. Dari pusat sudah bilang, dekangan pusat sudah bilang harus belajar bahasa Perancis semuanya. Ya nanti one day kalian akan belajar bahasa Perancis. Setuju ya? Nah, teman-teman, suatu perintah itu diberikan buat setiap kita bukan untuk dilanggar, bukan untuk tidak dilaksanakan, bukan untuk dijadikan main-main, tetapi perintah harus dilakukan. Setuju ya? Salah satu perintah Yesus yang paling besar tadi kita sudah bicara bahwa itu adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil berarti membaptis orang-orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ingat ya, ini bukan hanya tugas orang-orang dewasa. Ini bukan hanya tugas Bapak Pendeta. Ini bukan hanya tugas orang-orang yang di umum, tidak. Tetapi terus kapan, mengapa, apa yang harus kita lakukan? Caranya gimana? Apakah Sandy harus berdiri di depan mimbar di gereja terus ngomong kepada banyak orang? Apakah Bintang harus masuk TV, masuk YouTube, bicara di depan banyak orang? Apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Untuk kita bisa memberitakan firman itu, Injil itu kepada orang lain. Yo, apa yang bisa kita lakukan coba? Nika, apa yang kita bisa dilakukan? Pikirkan. Apa ya? Aku sudah dapat nih tugasnya. Ya, pikirkan secara logika. Apa yang seharusnya next step-nya akan aku lakukan untuk bisa memberitakan Injil? Main ML? Bisa nggak ya memberitakan Injil sambil main ML? How? Gimana? Terus?
On mic dulu, terus kamu ngapain? Main di global. Main di global terus, ketemu banyak orang nih kan, terus what should you do? Di room chat. Di room chat harus ngechat apa? Global. Ngechat apa? Terus apa? Apa yang di chat? Ya Injilnya. Gimana contohnya? Kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus gitu? Bukan. Oke, terlalu ekstrim. Ya coba. Kasih ayat. Kalau yang lain nih sudah, kalah gitu ya, bahasanya macam-macam. Apa yang dilakukan kalian? Jangan ikut-ikutan ya. Jadilah contoh yang baik, jangan ikut-ikutan. Mungkin tidak langsung kepada Tuhan adalah juru selamat, kalian harus percaya, nggak bisa. Ada hal-hal simpel yang bisa kita lakukan. Di kelas misalnya, nggak ada gurunya nih, gurunya di belakang, semuanya pada main HP, cekrek. Ya kan, siapa yang gitu? Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ikut-ikutan, main HP, atau kasih tahu temannya, atau belajar? Belajar tuh. Oh, terlalu. Ini mungkin ya, kalau yang lainnya main HP, kamu belajar, itu bagus sih, tapi kok kayaknya klise sekali, terlalu tinggi. Mungkin kita bisa kasih tahu temannya gitu kan, Kevin, ojo buka handphone lah, wajib sekolah. Kevin, ayo respect gitu ya. Nggak main game waktu dengerin firman, ya. Itu bisa menjadi salah satu cara yang bisa kita lakukan, ya. Jangan main HP ketika dengar firman. Kasih tahu temannya, itu beritakan Injil gitu kan ya. Ada temennya yang nyontek, yang membuli temen yang lain. Jangan ikut-ikutan, harus gimana? Stop lah, wes lah, kasihan dong kalau kamu digituin mau nggak? Ingetin aja lah. Dari hal yang simpel kita bisa lakukan, ya. Di rumah, Bintang ke gereja, Bintang pelayanan. Aduh malas aku mah. Harus nurut sama orang tua, ya. Itu adalah bagaimana cara kita bisa memberitakan Injil, kita menjadi anak yang baik dan jadi berkat buat orang lain, ya kan? Mungkin belum saatnya, kalau kalian bisa ada chance, ada kesempatan untuk ngomong tentang Yesus kepada teman-temanmu, that's really good. Itu sangat luar biasa. Tapi kalau belum ada kesempatan itu, jadilah yang baik. Jangan jadi JJ dengerin, Gabriel dengerin, jangan jadi anak yang malah merusak semuanya. Jangan jadi distractor, jangan jadi pribadi atau orang yang menjelekkan nama Kristus sehingga orang lain bilang anak Kristen kok kayak gini. Michelle katanya pelayanan kok kayak gini. Nika katanya pintar nyanyi kok kayak gini. Sandy katanya main musik di gereja tapi kok kayak gini. Jangan lakukan itu. Kalau kita belum bisa melakukan apa yang baik, jangan lakukan apa yang buruk. Itu salah satu kita bisa memberitakan Injil. Next. 1, 2, 3. Dalam tugas inilah setiap orang percaya sekarang termasuk remaja. Masuk kalian, masuk kita. Apapun yang kita lakukan dilihat orang lain, ya. Terutama kalau kita punya circle di mana banyak orang tidak percaya, banyak maksudnya berbeda keyakinan dan sebagainya. Kita akan dilihat, teman-teman, ya kan? Gabriel katanya anak Tuhan tapi kok omongannya kayak gini. Oke, Bintang katanya anak Tuhan tapi kok mainnya kayak gini, suka membuli. Kevin katanya anak Tuhan tapi kok escape kelas, suka bohong. Gabriel kata anak Tuhan tapi kok suka bantah orang tua. Nika anak Tuhan tapi kok kayak gini. Itu dilihat orang, teman-teman. Maka kita belum bisa melakukan apa yang menjadi tugas kita. Yuk sama-sama hari ini kita selalu diingatkan terus harus bekerja, harus melakukan apa yang baik dan benar. Karena kita tuh dilihat, dan biar orang yang melihat itu melihat siapa? Bukan melihat Michelle, bukan melihat Sandy. Ada siapa di dalam kita tadi? Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ya. Jangan takut untuk melakukan apa yang benar. Jangan takut untuk melakukan apa yang benar. Loh, nanti aku diceng sama teman-temanku, diceng sama guruku, Kak. Terus apalagi dijauhi sama teman-temanku. Guys, tadi Tuhan tuh nggak tinggalkan kita sendirian, Bintang. Ketika kita melakukan apa yang benar, Roh Kudus, Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang tidak pernah tinggalkan kita itu juga akan membela kita. Setuju? Mungkin saat ini kita dijauhi sama teman. Tapi nanti one day, suatu saat, kita bisa lihat benar.
Dengan aku dijauhi, aku nggak masuk circle itu, Tuhan tuh menyelamatkan aku. Tuhan itu membela aku. Jadi aku nggak ikut-ikutan mereka misalnya. Kalau memang harus keluar dari circle kalian yang nggak benar, yang tidak sehat, ya that's okay, that's good. Kenapa enggak? Jadilah pribadi yang baik, ya kan? Jangan usah ikut teman-teman, nggak usah ikutin ngomong kotor, suka nonton pornografi, merokok, nge-vape, nggak perlu kayak gitu, ya kan? Tuhan yang ada dalam diri kita itu menerima kita apa adanya. Dan itu yang buat kita berharga. Oke, kita nggak perlu validasi orang lain. Kita nggak perlu apa yang orang lain bilang. Kita perlu apa yang Tuhan bilang dalam kehidupan kita. Ya kan? Oke, teman-teman. Oke. Give applause to yourself. Yuk, give applause dulu yuk. Teman-teman, apa yang dipelajari coba? Apa yang kita pelajari dari ini? Hey. Sudah, coba. Ayo, apa yang dipelajari yuk? Kita hari ini belajar, kita punya tugas. Ya, benar Kak Belajar. Kita punya tugas memberitakan Injil, ya. Bukan hanya kita, tetapi tadi slide pertama. Kita kerjakan apa ini? Sendirian, individu, hanya diriku sendiri? Bukan, tetapi apa? Apa nih ke? Bersama-sama kita sebutkan ya. Kita baca title kita hari ini 2-3. Kita nggak kerjakan diri kita sendiri. Kita nggak kerjakan sendiri-sendiri. Oke, Gabriel nggak kerjakan Gabriel sendiri. Gabriel juga nggak kerjakan untuk Gabriel sendiri. Tapi hari ini fokus kita adalah bersama. Bersama itu apa? Dalam kelompok tadi sudah dikatakan, ya. Tadi kita punya starting point di sini, tujuannya itu beritakan Injil di sana, teman-teman. Oke, dan bahkan sampai ke sini kembali, ya. Tujuannya adalah beritakan Injil. Bisa kita lakukan sendiri? Kira-kira bisa nggak sih kita lakukan sendiri? Bisa, benar kok, benar bisa. Tetapi Tuhan ingin kita juga bagaimana belajar untuk saling bekerja sama, benar ya? Tidak hanya egois tentang diriku tok. Oke, bagaimana aku aja gak usah Michelle sama Nika sama Gabriel gak usah, JJ tok aja yang ke sana. Bisa kok aku pakai sendiri. Apakah berhasil tadi tujuan kita mainnya? Berhasil. Enggak. Tujuan mainnya apa tadi? Mengoper tali ini dari satu orang ke satu orang sampai tujuannya, ya kan? Dan ketika ada cut di tengah, ada masalah di tengah, ada yang curang di tengah, bisa berhasil? Tapi dengan tidak adil, tidak baik, tidak benar, tidak sesuai aturan, melanggar aturan, ya kan? Sudah. Kita belajar sama-sama, ya kan? Teman-teman, ini sesuatu yang kita bisa pelajari bersama yang baik, ya. Kita punya tujuan, tugasnya adalah bagaimana mengoper tali ini sampai ke tujuan bersama-sama dari satu orang ke satu orang. Butuh kerjasama, butuh solidaritas, Bintang, butuh saling ngerti, ya kan? Oh, Michelle sama Nika gini, Michelle ke Gabriel mungkin agak sungkan-sungkan karena cowok sama cewek mungkin ya. Nah, itu ada strategi lagi harus gimana? Nah, itu harus ada omongan, harus ada komunikasi di sana. Ya, teman-teman, harus ada komunikasi. Namanya bersama-sama dalam kelompok itu pasti cenderung untuk ada yang curang, ada yang egois, ada yang break the rule, ada yang nggak mau ngerti. Setuju? Pernah mengalami itu? Pasti semuanya kita pernah mengalami. Nah, tapi bagaimana kita mengatasi itu dengan komunikasi yang baik? Bukan hanya ketika mengerjakan proyek filmnya Michelle, tetapi bagaimana ketika kita memberitakan Injil itu dengan bersama-sama. Oke, saling mengerti satu sama lain. Dalam komunitas pemain musik misalnya, satu main di G, yang satu main C, yang satu main D, bisa punya harmonisasi yang baik? Gak bisa, ya kan? Gak bisa, Sandy. Oke, kita perlu namanya komunikasi. Kita perlu, oh ya aku salah di C, harusnya main di D.
Yang E juga gitu, aku salah aku harusnya main di D. D merasa aku yang benar, kamu itu salah harus ikut. Nggak boleh kayak gitu. Yuk sama-sama bareng-bareng dengan rendah hati. Komunikasi itu penting. Namanya bersama pasti cenderung untuk banyak hal yang akan terjadi, kasus-kasus, masalah-masalah, miskom yang akan terjadi. Tapi kita sama-sama mau merendahkan hati untuk, oh ya aku salah, aku mau diperbaiki. Oh ya aku salah, aku mau berubah menjadi lebih baik, ya kan? Oke, aku selama ini egois misalnya. Aku mau belajar untuk ngerti orang lain. Begitu juga, oh aku yang benar, yang lainnya itu cupu, aku yang paling pinter main gitarnya, nggak ada yang mau ngerti aku, nggak ada yang mau dengerin aku, ngomong toh, nggak boleh kayak gitu ya. Belajar untuk rendah hati, oh ya aku mau melayani bersama-sama, ya kan? Tapi ketika bersama-sama itu sudah terjalin dengan baik teman-teman, itu adalah namanya kesatuan yang solid, ya kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, nggak boleh cari yang baru lagi ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu ada bukan hanya sebagai omongan slogan tok, tetapi itu juga satu hal yang baik yang harus kita kerjakan bareng-bareng, yang harus kita usahakan, upayakan bareng-bareng untuk kesolidan komunitas kita. Ya, untuk bagaimana kita solid, bagaimana kita bersama-sama bahu-membahu untuk memberitakan Injil. Teman-teman, ketika sebuah proyek dilakukan sendiri, film tadi ya misalnya ya, bisa kok aku punya tripod sebagai kameramenku, aku bisa chat GPT untuk bikin skripnya, aku ya bisalah aktor sedikit-sedikit, asal ngomong tinggal ngomong gampang. Tapi apakah hasilnya itu sebagus ketika kita bersama-sama? Tidak, gitu ya. Udah, Gabriel. Oke ya, teman-teman, yuk sama-sama bahu-membahu kita solid dalam komunitas yang baik ini. Dan terus bersyukur kalian ada di tempat ini, mungkin belum menemukan kliknya satu sama lain, that's okay, nggak apa-apa, karena seminggu sekali, seminggu 2 kali kita ketemu. Tapi yuk jadikan ini komunitas yang baik, di mana kita tidak saling membuli, di mana kita tidak saling menjauhkan, kita tidak saling cuek satu sama lain, tapi kita yuk sama-sama belajar untuk aku bisa apa ya, kontribusiku apa, aku ngomong apa ya, aku say hello misalnya, aku nggak diam-diam, aku nggak sok-sokan, aku nggak sok eksklusif, aku nggak di belakang orang tuaku misalnya, aku mau do something yang bisa kontribusi yang baik untuk kelompokku, untuk komunitas ini. That's really nice ya. Itu hal yang baik, hal yang bagus untuk kesolidan kita bersama. Sekali lagi kita kerjakan bersama-sama, bukan hanya main musik tok, bukan hanya untuk ibadah setiap minggu, tetapi untuk memberitakan Injil ya. Setiap omongan kita, tingkah laku tangan kaki kita, pikiran kita, hati kita, itu biarlah mencerminkan siapa? Kristus. Kristus. Sandy bukan Sandy lagi, tapi ada Kristus dalam Sandy. Michelle bukan Michelle lagi, tapi ada Kristus dalam Michelle. Gabriel bukan Gabriel lagi, tapi ada Kristus. Ingat ya, status kalian tuh anaknya Kristus, anaknya Allah. Jadi harus ngomong sesuai Kristus. Apa yang kita lakukan sesuai Kristus. Apa yang kita kerjakan sesuai Kristus. Dan biarlah kita mengerjakan bersama-sama jadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kami bersama-sama di tempat ini. Terima kasih untuk komunitas yang baik. Terima kasih untuk teman-teman kami di kanan kiri muka belakang ini Tuhan. Kami ucap syukur kami ada di gereja ini. Kami ucap syukur kami ada di persekutuan remaja pada hari Minggu ini dan setiap minggunya. Kami menemukan teman yang baik, kami menemukan support system yang baik, kami menemukan komunitas yang baik. Biarlah Tuhan kami dapat menjadi berkat, komunitas kami ini, remaja kami ini dapat menjadi berkat buat orang lain, terlebih memuliakan nama Tuhan. Dan pakai kami Tuhan untuk terus dapat memberitakan Injil, memberitakan Kristus dalam hidup kami, lewat perkataan, tingkah laku, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Mencerminkan Kristus yang ada dalam hidup kami. Diri kami bukan diri kami lagi, tetapi ada Kristus di dalamnya. Dan biarlah orang lain dapat melihat ada Tuhan Yesus yang bertahta dalam hidup kami. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih menjaga yang berkati setiap anak-anak remajamu yang hadir di tempat ini. Terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih untuk setiap reminder, setiap
pesan, setiap tugas yang Tuhan sudah juga berikan kepada kami. Biar kami dapat terus hidup di dalamnya, biar kami dapat terus hidup memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bersama kami. Tuhan berkati JJ, berkati Gabriel, berkati Kevin, berkati Gabriel, Tuhan berkati Sandy, berkati Bintang, berkati Michelle, berkati Nika yang sudah setia pada hari ini. Juga teman-teman kami yang lain yang belum hadir. Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Berserta kami selalu dalam setiap kehidupan kami. Kami yang ujiannya esok hari Tuhan tolong berikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kepandaian. Untuk kami dapat mengerti setiap apa yang sudah kami pelajari selama ini dengan baik dan mengerjakan setiap tugas-tugas ujian kami juga dengan baik. Tuhan berikan kami kecerdasan, berikan kami integritas, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Pakai setiap kami dan kehidupan kami, masa depan kami semua dalam tangan Tuhan. Berkati orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada sekarang dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, bicara sama-sama katakan. Have a nice day everyone. Thank you for coming. Okay, we'll see you next.